Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin mau bertanya ini Pak Ustadz. Kami sering sekali melihat ada satu keberhasilan seseorang yang berhasil itu, dia selalu menceritakan bahwa apa yang telah dia capai, keberhasilan yang dia capai itu dari kerja keras dia, dari jerih payah dia. Bahkan dia bilang dulu waktu kecil, waktu itu hidup menderita gitu, sampai makan tanah. Akhirnya saya bekerja keras dan sekarang saya berhasil gitu. Itu kalau ada orang yang bercerita gitu, itu apa itu memang, dan ini orang Islam loh Pak Ustadz, ini orang Islam. Boleh nggak orang itu bercerita seperti gitu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang yang nantinya di akhirat seorang Islam yang tidak akan masuk surga adalah syirik. Jelas tidak mungkin masuk surga, dia akan masuk neraka kekal. Syirik itu adalah menduakan Allah, menyembah bukan kepada Allah, menyembah selain Allah, seperti meminta selain Allah, mengagungkan selain Allah. Itu syirik seperti itu. Jadi kalau seperti orang Islam yang dia dulu susah, kemudian dia bekerja keras, kemudian berhasil, dan karena kerja keras saya, dia menuhankan dirinya. Dia merasa kakinya dia itu milik dia, dia merasa mulutnya milik dia, dia merasa tangannya milik dia, dia merasa otaknya, matanya, telinganya milik dia. Orang seperti tadi syirik, walaupun itu syir, ya, tidak begitu tampak, istilahnya tidak tampak, halus, tidak terlihat, tapi itu syirik. Kalau orang Islam, insya Allah dia masuk neraka kalau sudah seperti itu, karena dia akuin kerja kerasnya, berarti kakinya kerja kerasnya, berarti tangannya, mulutnya untuk ngomong, matanya untuk melihat jalan, matanya untuk melihat pintu, matanya untuk membuka, tangan untuk buka pintu, mulut, mata, otak dipergunakan untuk rapat, dan telinga untuk mendengarkan dan sebagainya. Itu kan milik dia semua. Sehingga karena kerja keras saya inilah saya berhasil. No, kan dia Tuhan akhirnya. Begitulah ciri orang syirik, dan yang dikatakan syirik hanya orang Islam. Jadi orang bukan Islam nggak perlu kita katakan syirik. Dan memang banyak sekali di Indonesia itu, ya, para pejabat atau siapapun yang saya temui, saya dengarkan kalau dia bicara itu tidak ada Allahnya sama sekali. Malu saya kadang-kadang, tidak ada Allahnya sama sekali. Jadi kesannya dia Tuhan, kesannya dia Tuhan, merasa dia benar, dia Tuhan. Ngomong kekurangan saudaranya yang lain, nah, dia Tuhan. Itu kelihatan cara omongnya, itu kan merasa dirinya Tuhan. Dan itu banyak di negara kita. Ya, banyak itu. Merasa pintar, merasa pandai, entah itu pintar ilmu ekonomi, entah itu pintar ilmu negara, entah itu pintar ilmu agama. Banyak hal-hal yang memang yang disodorkan itu memang dia merasa dirinya Tuhan. Jadi kalau itu memang kita amati sangat banyak di negeri ini, yang dimana notabene Indonesia itu termasuk Islamnya itu yang terbesar, ya ngerti sendirilah bagaimana besok kalau di akhirat di neraka. Makanya harus belajar bahwa syirik-syirik yang tidak tampak itu harus kita benahi. Umpamanya anak saya berhasil, oh dulu anak saya kan temennya, oh anakmu kok
dari SD, SMP, SMA, kuliah itu kok di ini, kemudian sekarang itu kerja di mana? Oh, Kementerian Luar Negeri mamanya. Kenapa Kementerian Luar Negeri? Umpama apa dulu dia itu pinter dan sebagainya. Waktu dia tanyain, ya namanya dia lagi dibanggain sama orang. Sebenarnya orang tak tanya bukan bangga. Kamu apain sih anakmu? Dia ngomong, dulu anakku aku sekolah di sini dulu, itu aku berantem sama istriku, pokoknya aku mintanya di sini. Nah akhirnya kan berhasil beneran loh, nggak ada Allahnya sama sekali. Nah setelah berhasil kemudian dia kerja, nah kan nggak ngerti sehari-hari dia lakukan apa. Kelihatannya dia baik, kelihatan ini, mamanya nggak taunya malah gelundung gitu mamanya. Gelundung itu maksudnya nggak berhasil. Jadi begitulah orang-orang Islam rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Dititipi kepandaian oleh Allah Ta'ala, dia merasa pandai. Dititipi dia rajin bekerja, rajin melakukan sesuatu, dia merasa rajin. Rajinnya ya dari dia. Tidak ada Allahnya sama sekali. Jadi itu yang tidak boleh. Jadi dia merasa kalau mamanya berhasilnya dia itu dari doa ibunya mamanya, ya itu sama. Itu berarti dia penyembah ibu dia sebenarnya. Nggak ada Allahnya sama sekali. Jadi Ustadz gimana Ustadz ngelihat anak didiknya berhasil, karena dia harus bersikap seperti apa? Ngelihat anaknya berhasil juga seorang tua harus ngomong apa atau bersikap apa Ustaz? Lawang anak didiknya berhasil itu yang menjadikan orang anak didiknya itu sekolah di tempat dia itu kan Allah, bukan dia sebenarnya. Iya. Itu yang harus disadari. Nah, sementara ini nggak pernah ada yang sadar sebenarnya. Kan itu Allah yang menuntun aja. Sebab yang nggak berhasil dia nggak akuin. Nggak diakuin anak didiknya gitu. Tapi ada juga, saya pernah dengar tuh Pak Ustadz di kantor dulu ya. Wah ini dapat gini, aku sholat tahajud semalam, makanya kamu sholat tahajud biar ini lancar rezekimu. Kalau gitu, itu termasuk syirik Pak Ustadz? Kalau itu tidak dikatakan syirik karena itu masih. Tetapi kalau memang itu diyakini sholatnya itu yang menjadikan berhasil, salah. Tapi belum masuk ke ranah syirik gitu Pak. Ya itu udah hampir aja sudah. Kalau udah diyakini itu salah. Karena yang membuat saya kayak ini sholat tahajud saya, itu baru tidak boleh. Iya. Karena apa? Yang sholat tahajud yang rajin lebih rajin daripada dia, masih kok yang nggak berhasil kan gitu. Jadi jangan ngomong kan masalah sholat sunnah tahajud di situ. Sholat sunnah tahajud itu tambahan ibadah. Ya. Kan seperti itu. Di dalam sholat sunnah tahajud aja malah kita diajarkan oleh Allah Ta'ala, wabil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Jelas berarti orang yang bangun sepertiga malam kemudian dia tahajud diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu memohon ampun. Jadi tidak minta harta, minta ini, tidak ada. Nah di titik inilah harus diketahui bahwa kita harus lurus beneran. Kalau dia ngomong gara-gara sholat tahajud ini saya kaya, enggak, bukan dari sholatnya seperti itu, karena Allah mau memberi aja. Lah kan berarti dari sholat enggak, yang lain itu udah sholat tahajud sejak dulu puluhan tahun juga enggak berhasil. Iya benar. Kamu sholat tahajud aja pensiun akhirnya. Kamu sholat tahajud masih rajin nggak dapat bonus gitu. Sama seperti itu. Jadi nggak usah berkhayal seperti itu. Enggak. Jadi kerjakan aja sholat tahajud karena Allah Ta'ala. Nah itu malah yang benar. Persoalan nanti Allah itu mau memberi kamu atau tidak memberi atau menunda, itu hanya Allah aja. Kemudian kalau ditunda kamu jengkel, kamu nggak dikasih, ya kamu jengkel, dikasih kamu senang. Mau kemana? Kamu nggak dikasih biasa, kamu ditunda oleh Allah Ta'ala biasa, kamu dikasih sama Allah Ta'ala ya biasa. Nah inilah yang imannya rata-rata kuat itu seperti itu. Kasih ya tahu ini dari Allah Ta'ala. Mau dikasihnya itu bentuknya hadiah, nggak ada masalah. Dikasihnya itu bentuknya kacang, nggak ada masalah. Dikasihnya bentuknya roti, nggak ada masalah. Dikasihnya bentuknya uang, ya nggak ada masalah. Semuanya ini dari Allah aja.
Tapi sebelum dikasih nggak taunya ngomong kirimin aku kacang. Ah itu minta namanya. Makanya dikasih. Makanya dikasih. Kan Bilang gitu. orang dikasih nih. Iya, padahal minta. Gitu. Iya, iya, Ya jangan ngomong ini dari Allah nggak taunya minta dia. Lah kan malu-maluin. Ini dari mana? Aku minta. Kenapa nggak jujur? Iya, Kan gitu rata-rata. Kenapa nggak jujur coba? Lah kan nggak bisa jawab. Mbak ngomong, aku minta kemarin kan gitu. Karena apa? Ya itulah, karena dia punya harga diri. Nah seperti itu. Akhirnya dia malu kalau ngomong bahwa aku minta. Nah di titik ini syirik itu di mana-mana. Iya. Banyak sekali, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain bagi orang Islam itu di mana-mana. Nggak tahu. Mereka pada nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya karena memang seperti itu. Makanya tidak boleh menuhankan Quran, tidak boleh, itu petunjuk Allah. Itu petunjuk Allah sebenarnya. Jadi kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari lillahi ta'ala. Nanti Allah baru memberikan hidayah kepada kita. Dari petunjuk kita kerjakan, hadis Nabi yang sahih juga kita kerjakan terus apa aja. Sunnah Rasulullah juga kita kerjakan semata-mata lillahi ta'ala. Jadi jangan menuhankan sesuatu. Allah tetap Allah. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Kalau ada orang tua yang gini Pak Ustadz, kamu itu saya sekolahkan dari kecil, sudah berhasil kamu, sekarang ngelawan. Itu bukan musyrik ya Pak Ustadz ya? Bukan syirik itu Pak Ustadz ya? Enggak, itu ya kamu disuruh lihat tanggung jawabnya aja. Iya. Tapi orang tua yang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Namanya disekolahkan itu kan sudah tanggung jawabnya orang tua. Itu yang ngomong gitu siapa? Ada tuh dulu orang tuanya teman. Akan bohong. Siapa coba? Jadi orang tua ngomong seperti itu tidak boleh karena itu sudah kewajiban. Memberikan sandang, memberikan pangan dan memberikan pendidikan agama itu sejak dini kita sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala menjadi kewajiban. Nggak boleh, kamu sudah pintar sekarang sama orang tua berani, ya nggak boleh seperti itu gitu loh ya. Jadi kita harus pahami, belajar jangan melakukan perbuatan syirik, kalau enggak nantinya akan dimasukkan neraka dalam keadaan kekal. Kita belajar beneran mumpung umur ini masih dititipi Allah Ta'ala, itu masih ada. Ayo kita pergunakan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, terus menerus tentang syirik-syirik yang sering kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berkenan dengan adanya waktu ke depan itu masih diizinkan panjang oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan syirik-syirik yang kita lakukan dihapus oleh Allah Ta'ala, dan kita hanya menuhankan satu, yaitu Allah Ta'ala. Jangan menuhankan yang lain. Satu Allah, Tuhan kita satu Allah. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga apa yang disampaikan guru kita bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk kami yang ada di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.